Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya, sahabat dokter sapi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga diberikan keselamatan sahabat semuanya. Sahabat, di akhir tahun ini saya mencoba update informasi terkait penyakit LSD, yang mana kita belum selesai di PMK, sekarang muncul lagi LSD sahabat semuanya. Nah, siang ini saya akan membaca sebuah berita terkait LSD itu sampai gimana sahabat. Nah, dalam berita nasional ini ada di merdeka.com ada informasi bahwa sapi dan kerbau di Jawa Timur ini terserang virus LSD. Masyarakat diminta waspada. Ini oleh merdeka.com. Nah, sahabat semuanya, saya akan bacakan berita yang tanggal 28 Desember kemarin. Beberapa waktu lalu wabah PMK yang menyerang hewan berkuku genap atau belah seperti kerbau, sapi, dan kambing menggegerkan masyarakat. Bahkan hingga kini wabah tersebut pun belum sepenuhnya usai. Kini masyarakat kembali dikhawatirkan oleh penyakit baru yang mengancam hewan ternak, terutama sapi dan kerbau, yaitu yang disebut dengan lumpy skin disease. Nah, penyakit yang mengintai hewan ternak ini merupakan penyakit kulit infeksius. Kemudian bermateri genetik DNA dari Capri pox virus dari famili Poxviridae. Nah, itu. Jadi LSD ini disebabkan oleh Capri pox virus dari golongan Poxviridae. Hewan yang terserang LSD mengalami kerusakan kulit yang menunjukkan banyaknya benjolan-benjolan. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa memang gejalanya salah satunya adalah benjolan-benjolan di kulit hampir di seluruh tubuh kalau memang dia sudah menyeluruh. Kemudian hingga kini keberadaan hewan ternak yang terserang LSD terdeteksi di 2 daerah di Provinsi Jawa Timur. Jadi ada di 2 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah terdeteksi, dan ini sudah dikonfirmasi, yaitu di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sidoarjo. Blitar dan Sidoarjo. Nah, kemudian langkah pencegahannya bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk pencegahan infeksi LSD. Kemudian walaupun saat ini di Kabupaten Bangkalan belum ada kasus LSD, Pemkab setempat mengambil langkah antisipatif agar penyakit tersebut tidak masuk ke wilayah setempat. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau sudah masuk ke wilayah Jawa, ini cukup hati-hati karena penularannya akan mudah sekali di Jawa itu. Mengingat kita banyak tempat-tempat seperti pasar hewan yang mana memang beredarnya penyakit salah satunya melalui di situ, sahabat semuanya. Bahkan di Jawa Timur sendiri cukup banyak pasar-pasar hewan besar, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu cukup banyak, sehingga ini sangat berpotensi. Satu tempat pasar hewan bisa berasal dari beberapa. Contoh, kalau di Jatirogo, kemudian ada yang di Wirosari Grobogan seperti itu berasal dari beberapa daerah. Bahkan dari Jawa Timur, dari Jawa Barat juga bisa masuk ke situ. Bahkan dari Jawa Tengah sendiri, sehingga penularannya bisa dari satu pasar saja bisa menular ke beberapa kabupaten yang lainnya, seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian Kabid Keswan Disnak Bangkalan, Pak Ali Maki, menuturkan pihaknya bertekad memperketat lalu lintas pengiriman. Nah, ini sudah betul bahwa memang akses lalu lintas sapi ini dibatasi sahabat semuanya, seperti yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan ini. Nah, insya Allah Madura kemungkinan terinfeksi virus LSD-nya kecil karena Madura merupakan daerah yang terpisah. Nah, ini Madura memang cukup kalau memang lalu lintasnya dijaga dengan baik, karena satu pintu saja, yaitu di pintu tol Suramadu yang memang menjadi salah satu akses resmi lalu lintas dari ternak tersebut sahabat semuanya. Kemudian inkubasi dari penyakit ini 28 hari bisa 35 hari, sementara kalau PMK adalah 14 hari. Nah, sahabat semuanya, seperti yang saya sampaikan juga kemarin, bagaimana penularan LSD sendiri. Proses penularan virus LSD ini berbeda dengan PMK. LSD bisa menular melalui perantara jarum suntik, kemudian lalat hingga nyamuk. Penularannya melalui vektor, lalat, dan juga nyamuk. Jadi penyebaran vektor, kemudian kontak yang tidak langsung ini bisa menyebabkan
penularannya. Nah, sahabat semuanya, selain itu memang harus diberikan desinfektan. Kemudian para peternak diminta untuk berkoordinasi dengan dinas. Nah, gitu. Sahabat semuanya, ini berita yang dari yang saya baca dari merdeka.com. Intinya LSD itu sudah sampai di Jawa, sudah terkonfirmasi di Jawa Timur, ya kali ini Jawa Timur. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Tetap jangan panik. Beberapa langkah kemarin, kalau sudah terdeteksi maka berkoordinasi dengan dinas, yang pertama. Yang kedua, dinas akan melakukan tindakan-tindakan. Kalau yang infeksi awal akan diberikan treatment-treatment, pengobatan-pengobatan, akan dipisahkan. Kemudian dinas akan melakukan upaya-upaya preventif, pencegahan supaya tidak menular, berarti akan dibatasi lalu lintas ternaknya supaya tidak menular ke populasi yang belum terinfeksi. Berarti dia akan melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasinya di beberapa provinsi sudah disiapkan anggarannya dari Kementerian Pertanian, vaksinnya juga sudah disiapkan, tinggal koordinasi dengan dinas. Intinya peternak itu harus koordinasi dengan dinas, karena vaksin dan segala macamnya insya Allah sudah tersedia, tinggal dikonfirmasikan. Nah, sahabat semuanya, ini informasinya untuk menjadi kewaspadaan kita semuanya. Nah, kasus yang kemarin saya kirimkan di video sebelumnya, LSD pada satu populasi ternyata sekarang sudah menular ke populasi lainnya. Cepet banget seperti itu. Sehingga saya kirimkan videonya bahwa memang dia menular cukup cepat dalam satu populasi. Harusnya segera pisahkan, kemudian segera disinfeksi lingkungannya, segera lakukan penanganan. Nah, sahabat semuanya, itu yang dapat saya sampaikan. LSD sudah sampai di Jawa Timur. Maka kita harus hati-hati, tetap patuhi prosedur-prosedur lalu lintas, hati-hati mencari sapi di pasar. Kemudian di pasar juga harus dilakukan pengawasan, kalau perlu di pasar dilakukan biosecurity, penyemprotan. Kemudian deteksi dini di pasar juga menjadi penting supaya sapi-sapi yang terdeteksi LSD itu tidak beredar di pasar. Nah, seperti itu sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan komen channel ini, mudah-mudahan berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.